Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin as-salihin al-muttaqin al-mustafirina lailan wa naharan liyakunu minat ta'ibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Innallaha 'azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulillah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa abi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, rawahu at-Tirmidzi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Sekaligus di dalam bulan Rajab ini kita memperbanyak doa yang insya Allah kita sudah hafal semua. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah kami berkah di dalam bulan Rajab, berkah di dalam bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bahasa orang Surabaya, kalau sudah sehat bulan Rajab itu mati ya mati, habis ketemu bulan Ramadan. Betapa ulama kita agar betul-betul siap dengan bulan Ramadan. Ada satu riwayat saudara sekalian bahwa ada dua orang dari kabilah Baliyin ya menghadap Rasulullah untuk masuk Islam, menjadi mu'alaf. Setelah duanya bersyahadat di depan Nabi, salah satu dari duanya langsung matur Kanjeng Nabi, ya Rasul, kapan ada perang? Saya harus ikut perang dan saya mati, saya biar mati syahid. Dan betul saudara sekalian, beberapa waktu setelah masuk Islam datanglah ada perang, ikut perang dan meninggal dunia. Dan husnudzon kita mati syahid. Tapi hadis itu Nabi menjelaskan yang masuk surga lebih dulu itu bukan dia, justru teman yang satunya tadi, yang menurut riwayat meninggal dunia setahun kemudian. Qalu, sahabat akhirnya bertanya, ya Rasulullah, kok aneh? Mestinya yang mati syahid kan masuk surga lebih dulu. Nabi menjawab, oh begini, jadi yang mengapa masuk surga lebih dulu padahal mati setahun kemudian dan tidak mati syahid, karena dia masih bertemu dengan bulan Ramadan. Maka bisa disimpulkan saudara sekalian bahwa fadilah bulan Ramadan itu kalau betul-betul kita manfaatkan secara optimal, fadilahnya bisa melebihi ya jihad dan mati syahid insyaallah. Amin Allahumma. Selanjutnya saudara sekalian, hari ini kita diajak Masjid Al-Akbar untuk mengkaji ulang tentang relasi agama dan negara, atau bahasa lainnya konsepsi Islam terhadap negara. Para ulama biasanya kalau bisa negara mesti kembali pada surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi aku telah ciptakan kamu semuanya dari dua orang aja. Zakarin dan unsa itu Adam dan Hawa. Setelah itu manusia menjadi banyak, kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka menurut Al-Quran, merasa bangsa Indonesia boleh, bangsa Malaysia boleh, bangsa Amerika boleh, ya.
Ya, bangsa Amerika juga boleh. Syu'bah itu jamak, Qabail itu qabilah, boleh. Cuma itu instrumen, alat untuk saling tolong menolong, untuk kembali pada Allah. Satu. Jadi di dalam Islam tidak langsung bicara negaranya, itu bicara bangsanya. Dan kalau sudah bicara bangsa, butuh wadah namanya negara. Makanya dalam konteks hari ini orang selalu mengatakan bangsa negara atau nation state. Kemudian para ulama kalau bicara bangsa dan negara, saudara sekalian, surat An-Nisa 59, Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, atiullah wa rasul wa ulil amri, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri, itu pemerintah yang mimpin negara. Walaupun ada dua penafsiran, ulil amri itu ada yang menafsirkan yang pemerintah, yaitu presiden dan seluruh jajarannya. Ada yang menafsirkan presiden dan keputusannya itu selalu dikeputuskan bareng-bareng dengan ahlul khali wal aqdi yang sering disebut DPR MPR itu. Dua ayat itulah saudara sekalian yang selalu dijadikan dasar bahwa proses berbangsa dan bernegara itu memang oleh Al-Quran diberi petunjuk. Cuma memang Al-Quran tidak menyebut langsung negara, itu tidak ada. Maka kalau sudah bicara negara, akhirnya kembali pada hadis Rasulullah SAW, yaitu yang sering kita sebut dengan Mitsaqu Madinah, perjanjian Madinah itu. Itu hadis. Jadi Imam Bukhari juga ada menyebutkan tentang 47 pasal itu. Imam Muslim juga nyebut, Imam Ahmad nyebut, Imam Abu Dawud juga nyebut. Hanya di dalam hadis tidak disebut misak, tapi disebut sohaif, lembaran-lembaran. Bahkan menurut riwayat Nabi sendiri nulis itu 47 pasal itu yang ditulis Rasulullah sendiri. Saudara sekalian, oleh karena itulah yang akhirnya dalam konteks berbangsa bernegara orang menyebut Mitsaqu Madinah, perjanjian Madinah, ada yang menyebut dengan konstitusi negara Madinah. Jadi kalau kita urut, saudara sekalian, Nabi pindah ke Madinah, yang dilakukan pertama membangun masjid, setelah itu al-Ikhwa, mempersaudarakan orang Makkah dan orang Madinah. Setelah itu Nabi melihat di Madinah ternyata agama banyak, suku, kabilah juga banyak. Dalam waktu 1 tahun lah, jadi sebelum perang Badar itu, Nabi sudah selesai menata hubungan ya antar agama, antar kabilah, antar suku dalam sebuah negara yang disebut negara Madinah itu. Dengan 47 pasal, yang pasal pertamanya setelah Bismillahirrahmanirrahim menyebutkan hadza kitabun min Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin wa Yasrib wa man tabi'ahum wa man lahiqa bihim wa man ahada mahum innahum ummatur rahidah. Jadi di dalam perjanjian itu ya, saudara sekalian, tidak disebut misak, tapi apa? Kitab itu ya keputusan yang pada hakikatnya perjanjian. Orang menyebut dalam konteks berbangsa bernegara namanya konstitusi. Ini perjanjian antara Muhammad yang mewakili orang Islam, baik orang Islam Makkah dan Madinah, bersama siapapun, kelompok manapun yang ketemu hari ini ngikuti perjanjian ini dan ahada, tanda tangan. Apa kesepakatannya? Innahum ummatun wahidah, siapapun yang di Madinah satu bangsa. Jadi apapun keyakinannya, apapun kabilahnya, sukunya, satu bangsa. Yang bisa kita simpulkan bahwa Nabi mendirikan sebuah negara di Madinah itu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara sekalian, kalau kita mau hitung waktu itu ada 13 kabilah. Padahal kabilahnya banyak, tapi yang ikut waktu itu 13. Antara lain kabilah Bani Auf, kabilah Sa'idah, kabilah Bani Al-Hars, kabilah Jusam, kabilah Najjar, kabilah Amr, kabilah Nabid, kabilah Auf, kabilah Jufnah, kabilah Syutainah, dan kabilah Sa'alabah.
yang masing-masing kabilah itu di dalam kabilah Auf misalnya ada yang sudah Islam, ada yang masih Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang musyrik, dan bahkan dari yang kafir tidak percaya Tuhan. Jadi warga negara Madinah itu tidak percaya pada Tuhan boleh, Nabi tidak mempersoalkan. Soal dakwah tetap dakwah, tapi karena dia tidak, kan la ikraha fiddin, makanya saudara sekalian bisa dicek pada pasal ke-14 misalnya ya, wala yaqtulu mu'minan fi kafirin wala nasara kafiran ala mu'minin. Jadi orang mukmin ya berkolaborasi ya untuk membunuh orang kafir, padahal orang kafir waktu itu sudah ikut perjanjian itu, tidak boleh. Maka pasal ini melegitimasikan kafir boleh. Sebagai warga negara Madinah tidak apa-apa, tidak boleh dipaksa. Nah, adapun dakwah tetap jalan terus, dakwah tetap dilakukan, tapi karena dia masih tidak percaya dengan Tuhan boleh. Selanjutnya eksistensi musyrik juga diakui, yang nyembah berhala-berhala itu kan musyrik, yaitu pasal 20, wa innahu la yujru musyrikun mala Quraisyin. Orang musyrik Madinah yang ikut perjanjian ini tidak boleh membantu hartanya orang Mekah Quraisy. Jadi pasal ini kan mengakui orang musyrik sebagai warga negara boleh, nyembah berhala boleh, kemudian agama apapun juga boleh. Itu terwakili dengan pasal 25, lil yahud dinuhum walil muslimin dinuhum. Ini kan sama dengan lagum dinuhum waliyatid. Orang Yahudi tetap ada agamanya, orang Islam tetap ada keyakinannya. Maka disinilah para ulama di dosa akhirnya selalu mengingatkan pada kita bahwa dari konstitusi 47 pasal itu ada ukhuwah 3 macam. Itu ada ukhuwah Islamiyah, berarti ada ukhuwah basyariah, sesama manusia itu juga saudara, dan juga ukhuwah watoniyah, karena saat waton ya, waton itu kan tanah itu di dalamnya ada air. Selalu di orang nasionalisme itu tanah dan air, cinta, hubul waton minal iman. Jadi saudara sekalian, jadi jauh lebih maju daripada piagam PBB ini saudara sekalian, bahkan jauh lebih maju dari undang-undang dasar kita. Dan kita itu PKI kan tidak boleh tidak bertuhan, ini boleh, tapi dakwah jalan terus. Orang yang musyrik, orang yang munafik, orang yang masih tidak percaya Tuhan didakwai terus dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah beberapa hal yang kalau kita bicara konsep Islam dalam negara, di Quran tidak disebut negara, itu bangsa. Otomatis bangsa butuh wadah namanya negara. Tapi sistem bentuk negara dan sistem pemerintah itu sudah dicontohkan Nabi dalam sebuah piagam Madinah ini, yang di dalam hadis, ini hadis tidak disebut piagam atau misak, tapi disebut sohaif, lembaran-lembaran saudara sekalian. Bukhari ada, Imam Muslim juga nyebut, Imam Ahmad nyebut, Imam Abu Daud nyebut. Maka disitulah di Indonesia para ulama meyakini bahwa NKRI yang juga Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku dan agama itu dibenarkan. Bagaimana dengan negara Islam? Ya selama ini mereka kan belajarnya tidak tuntas. Saya sendiri sering berdialog dengan teman-teman yang selalu ingin mendirikan negara Islam, teman HTI misalnya, atau yang teman yang lain. Saya tanya, Anda ingin mendirikan negara Islam dasarnya apa? Loh, itu kan perintahnya Quran. Saya tanya, Quran yang mana? Selalu menjawab surat Al-Baqarah 208. Bunyinya gimana tolong? Mereka nyebut udhulu fisilmi kafah. Loh, itu kata Islamnya mana? Asilmu. Udhulu fisilmi, bukan udhulu fil Islam, fisilmi. Lah mereka akhirnya menafsirkan memanis ilmu itu negara Islam. Loh, itu kan neraka.
Karena Nabi sudah mengingatkan, man fassara Qur'ana bira'yihi fal yatabawa maktahu minanar. Orang yang menafsirkan Quran dengan akalnya itu podo ambil pesen tiket yang neraka. Nggak boleh. Jadi ayat Quran itu harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Ayat Quran boleh ditafsirkan dengan pendapat sahabat, boleh. Dan yang terakhir, ayat Quran boleh ditafsirkan dengan pendapat tabi'in. Tabi'in pertama itu yang masih bertemu sahabat, menimba ilmu dari sahabat. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu sudah generasi kedua. Makanya beliau sepintar beliau tidak pernah kita jumpai Imam Syafi'i menafsirkan, tidak ada. Tapi Hasan Basri, Asy-Sya'bi, Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyaf, An-Nakhai, Tawus bin Kisan, Qatadah, Salim, cucunya Abdullah bin Mas'ud, boleh. Dia tafsir-tafsir sering kita jumpai, boleh. Jadi asilmu itu penafsirannya, sekali lagi, kalau kita baca tafsir, itu bukan ditafsirkan negara Islam, ditafsirkan akhlasa fi tauhid wa qul la ilaha illallah. Asilmu di situ memurnikan tauhid dan katakanlah tidak ada Tuhan selain, tidak ada hubungannya dengan negara. Ayat itu kan tidak boleh syirik. Nah, kok sekarang harus negara Islam ayat itu? Loh, itu sangat goblok itu ya. Belajar tidak tuntas, ngotot sisan, wis goblok ngotot. Ada hoax sekali, medsos itu kan postrus itu kebohongan yang diulang-ulang menjadi benar. Jelas udhulu fisilmi, bukan udhulu fil Islam, fisilmi. Lah aslimu diarikan negara Islam, dari mana negara Islam? Tidak ada dasarnya itu. Masa generasi ulama kita yang mendirikan negara Indonesia semacam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, ulama besar itu segoblok orang kita? Tidak ada. Makanya asilmu itu akhlasu fi tauhid, tidak boleh syirik ayat itu. Kemudian bagaimana dengan khilafah? Saudara sekalian, khilafah itu juga tidak ada dasarnya. Kalaupun ada, itu eksperimen sebuah umat Islam aja. Di Quran kata khilafah tidak ada. Saudara kalau menemukan kata khilafah di Quran, saya berani bayar 10.000 triliun. Yang ada kata khalifah. Maka kalau mereka mendasarkan khilafah sebuah sistem negara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak betul juga. Mereka membaca sejarah tidak jernih. Nabi wafat, kan begitu. Nabi pesan kalau aku wafat harus ada penggantiku namanya khalifah. Terjadi perdebatan antara Makkah Madinah sampai 3 hari 3 malam. Bahkan Nabi belum dimakamkan karena belum terpilih khalifah. Akhirnya terpilih Abu Bakar As-Siddiq, yang akhirnya khalifah itu Rasulullah, pengganti Rasulullah yang fungsinya imamah, memimpin. Satupun ahli sejarah, ahli tarikh dan tidak ada yang menyatakan apakah perdebatan 3 hari itu temanya tentang sistem negara. Enggak. 3 hari perdebatan itu ganti Nabi itu siapa? Buat sahabat, bentuk negara sudah selesai, ngikuti Kanjeng Nabi. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun lain agama lain suku nggak apa-apa. Orang sekarang menyebut pluralitas itu, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, itulah beberapa hal yang kita perlu harus belajar ulang, tetapi pada teman-teman kita yang masih ingin menjadikan negara Islam, harus kita ajak dialog. Orang semacam itu ditembak tidak bisa. Keyakinan itu tidak akan selesai, apa ditembak, dihukum, tidak, harus diajak dialog. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang terakhir wajadilhum billadhi, ya. Harus mujadalah, harus dialog. Dan tetap dianggap saudara kita. Sebab dialog dengan mereka juga cara yang bagus. Mereka barangkali kita mau apa, fahamu kok begitu, apa tidak begini. Kok tetap tidak sama, tidak apa-apa, tapi terus unfinished, dia boleh berhenti, saudara. Wajadilhum billati ahsan. Maka saudara sekalian, di dalam kitab-kitab fikih yang besar-besar itu, makanya saudara tidak akan menjumpai bab hukum Islam fikih lah, babul khilafah tidak ada. Yang ada babul imamah. Jadi istilah khilafah itu sebenarnya sama dengan imamah, kepemimpinan. Kalau imamah kan jelas,
ayatnya tadi, atiullah wa rasul ulul amri kullukum ra'in. Hadisnya lebih banyak lagi, kamu bertiga bepergian, salah satu harus dinyatakan sebagai pemimpin. Dan boleh kita simpulkan bahwa Islam, ya khususnya Al-Quran, ketika bicara negara yang diprioritaskan orangnya, bangsa, nation, butuh wadah ya, tapi yang penting orangnya. Berarti Islam seperti ngatur masyarakat, Nabi turun yang orangnya baik dulu, baru diberi ayat. Tidak seperti masyarakat di dunia ini kan aturan, tapi orangnya tidak ada yang baik. Lihat aja pandemi ini saudara, lockdown, PSBB, PPKM, mikro, apalagi aturan dirubah terus, tapi orangnya apa dijamin kalau aturan baik orangnya yang menjalankan mesti baik? Itu persoalan. Makanya sebenarnya kembali pada Allah, apalagi pandemi minallah. Surah Yunus 61 itu saudara sekalian menyebutkan bahwa tidak ada wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dzarrah. Di dunia ini tidak ada satupun yang lepas dari ilmu Allah. Allah tidak ada yang gaib. Apalagi pandemi sak dunya. Allah tidak tahu, itu kan aneh. Cuma kita tidak pernah dengar seorang presiden ayo kembali pada Allah, yang bisa menyembuhkan Allah, tidak ada. Kita lawan corona bareng-bareng, itu semua kesombongan itu. Balik ke Allah lah. Kita kembali Allah. Ini semua dari Allah kembali pada wa ma ya'zu Yunus 6. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dzarrah. Dzarrah itu benda yang paling kecil. Atom. Tidak ada sekecil atom pun Allah tidak tahu, tidak mungkin corona sakmene gede ini setahun tidak selesai kok Allah tidak tahu gimana. Tapi mengapa kita tidak kembali pada Allah? Yang Allah yang menyembuhkan, Allah kembali pada Gusti Allah, dan itu imunitas akan meningkat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Saudara sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan dengan ibadah wajib ini Allah akan mengampuni segala dosa dan salah kita, amin Allahumma amin. Allah menjadikan rumah tangga semuanya barokah, rezeki kita barokah, anak-anak kita saleh dan salihah, dan sewaktu-waktu kita meninggal dunia Allah menakdir kita dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini dari bumi Indonesia, amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi karramal insan wa faddalahu bin nutqi ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Innallaha azza min qailin innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ansur man nasradin wa hdul man khadal muslimin wa ahli a'dadin. Allahumma aslih ahwalana wa immatana zu'amana umarana ya muyassir yassir ya mudabbir dabir ya musahhil sahil alaina kull asir bi sayyid bashir wan nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa darajah nafi'ah li din ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.